Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmi dengan NIM 2103111474 dari kelas Biologi B FMIPA Universitas Riau. Di masa pandemi COVID-19 saat ini mengakibatkan perubahan besar dalam banyak hal, termasuk dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Segala jenis kegiatan yang melibatkan pertemuan dialihkan ke pertemuan yang bersifat online melalui video conference. Berbagai aplikasi penyedia video conference pun berlomba-lomba mempromosikan programnya demi memberikan layanan terbaik bagi para penggunanya. Di antaranya aplikasi video conference yaitu Zoom dan Google Meet. Dua aplikasi ini termasuk aplikasi favorit di masyarakat Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan perbedaan dari Zoom dan Google Meet. Silakan disimak ya. Kelebihan dan kekurangan Zoom Meeting. Zoom merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi asal Amerika yang menyediakan layanan video teleponi jarak jauh dengan memanfaatkan internet. Layanan video conference ini bisa diakses secara gratis dengan batasan-batasan tertentu. Terdapat juga berbagai paket tak terbatas yang bisa diakses jika Anda membeli akses masuknya. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2011 ini menjadi sangat populer di saat pandemi ini atas berbagai keunggulan yang dimilikinya. Adapun kelebihan dari Zoom Meeting yang pertama, memiliki kualitas video dan audio yang bagus. Bukan hanya itu saja, aplikasi ini juga mendukung video konferensi sampai 1000 peserta dan juga 49 video dengan layar sekaligus. Yang kedua, bisa merekam aktivitas video conference. Kelebihan aplikasi ini yaitu bisa merekam aktivitas video conference secara langsung. Hasil dari rekaman video conference tersebut akan disimpan dalam akun cloud storage masing-masing peserta. Yang ketiga, memiliki fitur penjadwalan. Fitur yang sangat penting yaitu fitur penjadwalan. Fitur ini hanya bisa ditemukan pada aplikasi Zoom. Dengan adanya fitur ini, kita bisa dengan mudah mengatur jadwal kapan video conference kita akan berlangsung. Yang keempat, tersedia obrolan tim dengan fitur ini. Zoom memberikan kemudahan kepada para pengguna jika ingin mengobrol atau berbincang di grup. Fitur ini juga bisa berguna untuk membagikan file atau berbagi arsip sesama pengguna dalam suatu grup. Kekurangan Zoom Meeting yang pertama, sangat boros kuota internet. Karena memiliki fitur kualitas video dan juga audio yang HD, tentu saja ini akan berimbas kepada koneksi internet yang kita pakai. Artinya, koneksi internet kita akan jebol jika terlalu sering menggunakan aplikasi Zoom ini. Maka dari itu, jika Anda ingin menggunakan Zoom, disarankan agar menggunakan WiFi saja, tidak dengan menggunakan koneksi internet pribadi. Yang kedua, masalah enkripsi data. Dulu, saat sedang proses promosi Zoom mengaku jika menggunakan teknologi end-to-end encryption, tetapi kenyataannya Zoom tidak menggunakannya. Aplikasi Zoom cuma menggunakan TLS atau Transport Layer Security. Oleh karena itu, kemungkinan bisa terjadi penyadapan dan juga pencurian informasi dari percakapan yang terjadi pada Zoom. Yang ketiga, ancaman komputer zombie. Seorang mantan kontraktor NSA, Patrick Wardle, menyampaikan jika Zoom bisa saja dipakai untuk menginstal malware dan juga bisa jadi komputer kita
tidak dapat dikendalikan. Adapun kelebihan dan kekurangan Google Meet. Google Meet adalah salah satu aplikasi penyedia layanan video conference yang merupakan bagian dari produk Google. Aplikasi ini bisa dibilang sebagai aplikasi gabungan dan perkembangan dari dua aplikasi sebelumnya, yaitu Google Chat dan Google Hangouts. Google Meet pada awalnya diluncurkan secara diam-diam hanya untuk pengguna iOS pada bulan Februari 2017. Namun sebulan berikutnya, tepatnya pada bulan Maret, Google Meet akhirnya bisa diakses juga oleh pengguna Android dan juga bisa diakses melalui browser. Adapun kelebihan dari Google Meet, yang pertama, gratis. Kelebihan melakukan pertemuan daring di Google Meet, Anda tidak perlu khawatir dengan biaya pemakaian awal yang harus dikeluarkan. Aplikasi Google Meet tersedia dengan gratis yang dapat diunduh dengan mudah melalui Play Store atau App Store. Anda dapat memanfaatkan aplikasi gratis ini dengan cukup leluasa, tentunya dengan fitur-fitur tertentu. Yang kedua, 25 partisipan. Jika Anda mengadakan pertemuan daring di Google Meet, maka Anda mendapatkan batasan partisipan hingga 25 orang. Jumlah tersebut akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh Anda untuk pertemuan daring dengan jumlah 25 orang, atau mungkin dapat dimanfaatkan pula untuk kegiatan kelas yang biasanya memiliki 20 siswa. Namun, jika Anda menginginkan peserta yang lebih banyak, tentu bisa berlangganan G Suite dengan batasan 100 atau bahkan sampai 250 partisipan. Yang ketiga, tampilan video HD. Aplikasi Google Meet sudah tersedia dengan resolusi high definition yang membuat video tampak lebih jernih. Anda tidak akan mengeluhkan karena tampilan video yang tampak kacau. Yang keempat, enkripsi video. Dengan terdapatnya langganan enkripsi video, Anda akan sangat diuntungkan dalam segi keamanan. Pihak Google Meet memberi komitmen pada pengguna supaya aktivitas dalam video konferensi terjaga kerahasiaannya. Adapun kekurangan Google Meet, yang pertama, belum ada fitur hemat data. Yang kedua, perlu jaringan internet stabil. Dan yang ketiga, belum semua fitur free. Perbandingan atau perbedaan Zoom dan Google Meet. Yang pertama, rekaman rapat. Pada Zoom, perekaman cloud diaktifkan secara otomatis jika memiliki paket berbayar. Pada pengguna gratis, rekaman hanya tersimpan di dalam gawai pengguna, tidak tersimpan di cloud. Sedangkan rekaman panggilan pada Google Meet mencangkup pembicara dan apapun yang ditampilkan. Setelah proses rekaman selesai, pengguna akan mendapatkan surel dengan tautan, dan tautan tersebut juga ditambahkan secara otomatis pada kalender. Yang kedua, pada pesan teks. Zoom mempunyai fitur pengguna dapat mengirimkan pesan kepada semua peserta dan kepada masing-masing peserta saat konferensi video berlangsung. Sementara pada Google Meet, pesan teks hanya dapat dilakukan saat panggilan berlangsung. Batas peserta. Zoom mempunyai batasan peserta hingga 1000 peserta, sedangkan Google Meet membatasi jumlah peserta hanya sampai 250 peserta. Namun Google Meet menawarkan fitur streaming tergantung dari jenis langganan di Google Workspace. Yang keempat, integrasi. Dalam Zoom, integrasi dalam Microsoft OneDrive dan Dropbox untuk berbagi konten. Sementara Google Meet terintegrasi penuh dengan Gmail, Google Calendar, dan Google Drive, serta aplikasi Microsoft 365 seperti Outlook. Hal ini artinya pengguna dapat mengakses meeting langsung dari kalender meskipun bukan kalender Google. Yang kelima, dari segi biaya. Google Meet memberikan layanan untuk fitur call-in, sedangkan Zoom mengenakan tarif tambahan jika seseorang ikut bergabung lewat telepon.
Jadi, jika kamu adalah pengguna dengan budget terbatas, Google Meet bisa menjadi pilihan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.